Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sarah. Di minggu ke-13 ini, kita akan bahas cerdas menghitung modal usaha, literasi finansial, kelas 12, simulasi anuitas, dan persiapan proyek bisnis plan. Selamat datang di kelas Matematika Keuangan hari ini. Kita tidak akan menghafal rumus rumit, melainkan belajar bagaimana menjadi bos yang pintar mengelola uang. Di akhir sesi, Anda akan mampu membeda skema pinjaman modal usaha dan menentukan pilihan cicilan yang paling menguntungkan bagi bisnis Anda. Mengapa banyak usaha baru gulung tikar dalam 3 hari? Pertama, apakah karena produknya tidak enak atau karena salah hitung modal? Baiklah, selanjutnya studi kasus tren bisnis musiman. Kita sering melihat fenomena di mana suatu usaha atau seperti kedai es teh atau jajanan viral menjamur di mana-mana, namun tiba-tiba tutup secara massal dalam hitungan bulan. Akar masalahnya yang pertama, salah menghitung biaya operasional. Kedua, mengambil pinjaman modal dengan bunga mencekik. Yang ketiga, tidak mengerti cara menghitung titik impas atau break-even point. Di sini ada 3 pilar utama proyek bisnis kita. Yang pertama, prediksi atau regresi. Membaca data tren pasar lokal untuk memprediksi kenaikan harga bahan baku dan menentukan target penjualan. Kedua, modal atau anuitas. Menghitung dan membandingkan cicilan modal usaha dari koperasi, KUR, bank, atau sumber pembiayaan lainnya. Yang ketiga, risiko atau peluang. Menganalisis probabilitas kejadian tak terduga atau cuaca sepi pembeli dan menyiapkan rencana cadangan plan B. Nah, untuk minggu ke-13 ini kita akan bahas membedah pinjaman anuitas, memodelkan rencana pembiayaan modal usaha yang masuk akal dan berkelanjutan. Selanjutnya tentang realita UMKM kita. UMKM butuh suntikan dana 80%. Modal adalah darah bisnis. Mayoritas warga belajar yang merintis usaha di sekitar pagar dewa dan selebar mengandalkan modal dari pihak ketiga. Tanpa pemahaman tentang sistem cicilan, pinjaman yang seharusnya menjadi alat untuk bertumbuh justru bisa menjadi jebakan hutang yang mematikan bisnis Anda. Di sini ada bunga berjemuk dan anuitas. Bunga berjemuk atau bunga berbunga umumnya digunakan untuk investasi atau tabungan. Bunga dihitung dari akumulasi modal pokok ditambah bunga yang sudah didapatkan sebelumnya. Jumlah uang Anda bertambah secara eksponensial di akhir periode. Yang kedua, yaitu tentang anuitas atau cicilan tetap. Umumnya digunakan untuk kredit atau pinjaman seperti KUR atau KPR. Anda membayar cicilan dengan jumlah yang sama setiap bulan, namun proporsi bayar bunga dan bayar utang pokoknya berubah-ubah. Mengenal anuitas lebih dalam. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang umumnya sama besar dan dilakukan pada setiap akhir periode yang sama. Dalam konteks pinjaman bank, cicilan per bulan yang Anda bayar terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, angsuran pokok, yaitu uang untuk melunas hutang asli, sedangkan yang kedua, bunga, biaya jasa pinjam kepada bank atau koperasi. Di sini ada studi kasus Ibu Ani, dilema sang pedagang pasar. Ibu Ani adalah pedagang sayur di pasar Pagar Dewa. Ia membutuhkan tambahan modal 10 juta untuk menyetok barang menjelang Ramadan. Sebuah bank menawarkan pinjaman KUR dengan bunga 6% per tahun atau 0,5% per bulan dengan tenor selama 12 bulan. Berapakah cicilan yang harus Ibu Ani siapkan setiap bulannya? Baiklah, di sini ada rumus anuitas. Gunakan rumus ini untuk menghitung besaran cicilan tetap bulanan atau A. Di sini ada A, diketahui A yaitu besaran cicilan per bulan. M itu modal atau plafon pinjaman, sedangkan I itu suku bunga per bulan, sedangkan N itu lama pinjaman.
Selanjutnya ada rahasia komposisi cicilan bank. Di total cicilan bulanan Anda atau anuitas sama setiap bulannya, namun secara proporsi, uang yang Anda bayarkan di awal mayoritas digunakan untuk membayar bunga bank, bukan memotong utang pokok. Syarat aman mengambil pinjaman usaha. Yang pertama, batas aman cicilan atau rasio utang. Pastikan cicilan hutang Anda tidak melebihi 30% dari laba bersih bulanan Anda, sisanya untuk perputaran barang dan biaya hidup. Sedangkan yang kedua itu ketahui titik impas atau BEP. Sebelum meminjam, Anda harus tahu pasti berapa porsi penjualan harian yang wajib dicapai hanya untuk bisa membayar cicilan bulan tersebut. Sedangkan yang tiga yaitu gunakan hanya untuk aset. Uang pinjam harus digunakan untuk membeli bahan baku, alat kerja, atau perluasan lapak. Jangan gunakan untuk konsumsi pribadi atau beli HP, motor pribadi. Yang empat, cek bunga tersebut. Baca biaya administrasi, provisi, dan denda keterlambatan sebelum menandatangani persetujuan dengan pihak lembaga keuangan. Ini membaca brosur pinjaman. Institusi keuangan telah menyediakan tabel angsuran agar Anda tidak perlu menghitung manual setiap kali meminjam. Kedua, tugas Anda sebagai pemilik bisnis adalah memvalidasi angka tersebut apabila cicilannya masuk akal jika dibandingkan dengan keuntungan harian warung usaha ada di Pagar Dewa. Ada 3 langkah proyek akhir. Yang pertama, riset lapangan. Kumpulkan data harga bahan baku nyata dari pasar bulan, sekadar asumsi atau kira-kira. Yang kedua, yaitu hitung modalnya. Terapkan rumus anuitas harga pokok, jualan atau HPP, dan tentukan titik impas atau BEP. Ketiga, pitching investor. Presentasikan proposal bisnis Anda, tunjukkan bahwa ide ini menguntungkan secara matematika. Baiklah, di sini ada 6 minggu. Di minggu 1 kedua yaitu riset pasar dan penentuan harga jual. Sedangkan minggu ketiga yaitu mencari titik aman. Yang ke minggu 4 sampai 5 itu simulasi pinjaman. Sedangkan yang ke-6 itu expo mini sidang proposal usaha dan simulasi investor. Baiklah teman-teman, sebelum berhutang untuk modal bisnis, hitunglah dengan cermas. Biarkan matematika yang membimbing keputusan Anda, bukan sekadar insting dan emosi. Baiklah, mungkin minggu terakhir ini kita sampai sini saja. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa hubungi ke WhatsApp saya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.